Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kita, ada penelpon yang akan berbincang bersama kami, Pak Karel di Manado. Selamat malam, Pak Karel. Silakan dengan komentar Anda. Pak Karel, silakan. Iya, sayang sekali kami tampaknya belum bisa terhubung dengan Pak Karel di Manado. Kita lanjutkan dialog kita. Baik, Pak Syarifudin, tadi kan kita sempat berbincang bahwa ada gejolak, ada pro kontra. Kemudian dia katanya akan mengundurkan diri kembali. Jadi tidak hanya orang-orang yang kemarin sudah mengundurkan diri, tapi kemudian akan ada lagi yang mengundurkan diri sebagai sikap mereka tidak pro, tidak mendukung deklarasi terhadap Ahok ini. Nah, bagaimana dari Hanura menghandle ini? Iya. Kalau di Partai Hanura kita sudah mempunyai satu mekanisme tersendiri. Artinya fatsun partai itu yang memang kita junjung tinggi. Artinya kebijakan ini pasti ada pro dan kontra. Yeah. Masalah pengunduran diri dari teman-teman ya dari kader-kader partai itu ya masing-masing haknya. Tapi anggota itu sendiri. Anda tadi mengatakan akan menggunakan mesin partai untuk bisa mendulang suara. Nah, bagaimana kalau misalnya partainya itu sendiri tidak kuat, tidak solid? Begini, di dalam kita menentukan deklarasi kita yang kemarin pada hari Sabtu, kita minta dukungan surat pernyataan dari tingkat PAC, dari tingkat DPC. Artinya itu sudah sebuah tiket yang memang untuk calon gubernur ini, Pak Ahok ini, memang sudah diusung dari bawah. Dan itu ada pernyataan, dilengkapi dengan surat-surat yang memang itu diminta sesuai dengan mekanisme partai. Jadi tidak mungkin katakanlah grassroots kita itu untuk memilih yang lain. Karena dari ketua-ketua katakanlah di tingkat PAC tadi, ranting dan PAC tadi sudah memberikan dukungan penuh. Yang kita bacakan, yang kita tuangkan di dalam Rapimda yang dibahas dan ditentukanlah keluarlah SK dukungan tadi. Nah, itu mulai prosedural tadi. Nah, bagi teman-teman tadi yang katakanlah yang tidak sejalan dengan kebijakan partai, yaitu kembali lagi itu haknya masing-masing. Silakan saja. Tapi pada intinya kan untuk garis partai jelas bahwa kita mendukung Pak Ahok strict. Selesai. Ya, bagaimana kita mengamankan ya nanti kita cari strategi-strategi apa yang kita buat nanti pada saat untuk pemenangan beliau. Kalau sekarang awalnya sudah ada perpecahan dalam partai, tapi kemudian ternyata nanti teman Ahok misalnya berhasil mengumpulkan suaranya. Bagaimana kemudian Hanura? Kalau untuk perpecahan yang diberitakan selama ini ya tidak seperti itu, tidak signifikan. Hanya beberapa kader yang memang tidak sejalan dengan kita dan memang sudah menentukan sikap seperti itu. Dan bagaimana dengan Hanura ke depan dengan artinya dengan teman-teman Ahok yang sudah mencapai target katakanlah 1 juta KTP. Tetap itu juga harus menggunakan katakanlah yang mesin partai kita tadi yang saya katakan. Tetap antara mengusung dan mendukung kan beda. Kalau kita mengusung otomatis itu dari partai. Kalau kita mendukung siapapun kita bisa dukung sesuai dengan aspirasi pilihan masyarakat tadi. Tentunya Hanura yang diamanahkan oleh masyarakat Jakarta, ya keinginan hasil polling seperti itu ya kita katakanlah untuk bagaimana amanah masyarakat ini bisa kita salurkan melalui Partai Hanura. Baik, saya kembali akan menyapa Pak Karel terlebih dahulu di Manado. Selamat malam Pak Karel, silakan dengan komentar Anda. Selamat malam, berita satu. Ya. Mengikuti penjelasan dari DPD Hanura DKI, saya anggap ini partai ini cerdas ya. Artinya partai ini bisa membaca dinamika politik masyarakat. Partai lain itu saya lihat gengsi aja. Nasdem dan Hanura ini partai cerdas. Baguslah kalau partai sudah tahu bahwa sebetulnya paradigma politik itu sudah berubah. Ketika Orde Baru kekuasaan ada di elit politik, tapi sekarang kan ada di rakyat. Jadi Hanura itu partai bagus itu, cerdas itu. Yang lain itu gengsi aja. Saya mau katakan begini, soal Hanura, Nasdem atau partai lain akan bergabung mendukung Ahok, itu bukan cuma sekedar dukungan temporer. Menurut saya Ahok membutuhkan mereka ketika Ahok katakanlah terpilih sebagai gubernur, dia membutuhkan dukungan di parlemen. Dan ini didukung oleh partai-partai yang kelihatan memahami betul persoalan aspirasi masyarakat DKI. Jadi baguslah Hanura, walaupun saya seorang PNS, saya anggap bagus Hanura dan Nasdem. Terima kasih Pak Karel sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pak Ikrar, nih kalau saya boleh pinjam istilahnya Pak Karel tadi, partai yang cerdas ini kemudian mereka memutuskan Ahok, termasuk Hanura dan Nasdem dalam hal ini. Nah, bagaimana kalau kemudian partai-partai lain pun menjadi cerdas dan kemudian pada mendukung Ahok semua? Jadi sehingga akhirnya tadi yang Anda katakan hanya ada satu calon yang maju dan ini malah mungkin akan tidak
baik implikasinya. Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi Anda tahu bahwa Mahkamah Konstitusi sudah membuat satu keputusan ya. Kalau ada cuma satu calon, apa jalan keluarnya? Sekarang udah ada ya. Ya. Akan tetap dilakukan pemilihan dan kemudian tinggal nanti berapa persen suara yang kemudian mendukung Ahok. Kalau itu melebihi 50% per satu, tetap aja Ahok akan menang. Iya. Kan? Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Tapi dari segi demokrasi, buat saya ini suatu kemunduran besar bagi demokrasi kita. Kenapa demikian? Di situ menunjukkan seperti yang tadi saya katakan ya, partai politik yang kita harapkan melakukan kaderisasi, kemudian sosialisasi politik, kemudian juga rekrutmen politik, itu ternyata tidak mampu melahirkan kandidat-kandidat yang bisa menjadi penantang Ahok. Itu yang buat saya akan sangat kita sayangkan. Dan saya yakin Ahok juga tidak ingin menjadi calon tunggal di dalam pilkada serentak yang khusus untuk daerah DKI Jakarta ini. Kenapa demikian? Kalau itu terjadi, buat saya lagi-lagi tadi saya katakan itu kemunduran demokrasi dan berarti orang juga tidak ada yang berani untuk maju. Jadi mereka sudah kalah sebelum bertanding. Tidak ada yang berani kalah. Betul, mereka tidak ada yang berani kalah. Dan kalau saya perhatikan juga ya, ini kan kenapa saya katakan itu berpacu dengan waktu, karena ini adalah persoalan waktu, karena kalau nanti ternyata teman Ahok mampu mencapai angka 532.000 itu, dan setelah diverifikasi benar, dia otomatis Ahok akan benar-benar menjadi calon perseorangan pada bulan Mei ini, ya, setelah nanti verifikasinya tuh tuntas ya. Dan itu berarti kan partai-partai politik akan boleh dikatakan gigit jari. Tapi dengan mereka kemudian mendukung dari awal, itu ada dua kemungkinan. Pertama, itu partai, baik itu Nasdem maupun Hanura, dianggap melakukan agregasi kepentingan rakyat dan artikulasi kepentingan rakyat secara benar. Yang tadi Pak Karel mengatakan, mendengarkan aspirasi arus bawah. Yang kedua, biar bagaimanapun Hanura sekarang mendapatkan 10 kursi, Nasdem 5 kursi, bukan mustahil sebagai partai-partai yang awal mendukung Ahok akan juga mendapatkan nama dalam pilkada, maksud saya pilek dan pilpres serentak 2019 Baik, akan kita datang. akan melihat apakah memang ini akan benar-benar efektif untuk mendapatkan mendulang nama buat Hanura. Dalam hal ini kita akan bahas setelah jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami.